Saudara, RHI Renungan hari ini akan angkat satu tema, yaitu jangan menolak pertolongan Tuhan. Jangan menolak pertolongan Tuhan. Saudara, tema ini diangkat karena kita sekarang menghadapi kesulitan dan persoalan. Kita sekarang sedang menghadapi banyak masalah. Kita sekarang sedang menghadapi problem kehidupan yang banyak. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya ekonomi, tapi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah sosial. Bahkan kadang kompleksitasnya sangat tinggi. Sedang ekonominya kurang bagus, sakit. Sedang ekonomi kurang bagus dan sakit, ada masalah di dalam keluarga, dan seterusnya. Nah, saudara, kita membutuhkan kepekaan untuk mau ditolong oleh Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi kenyataannya, saudara, kenyataannya kadang kita tidak peka. Ada seorang sahabat yang bercerita, dia membaca status di WA, kemudian dia membaca status di Facebook, bahkan Instagram. Dan ini status peka, saudara. Peka bisa menusuk perasaan orang lain dan bisa menimbulkan yang terkait dengan sara bahkan. Karena nyenggol kelompok tertentu, kelompok mayoritas. Saudara tahu, kalau itu terkait dengan mayoritas, ini bisa bahaya. Tapi kalau minoritas yang melakukan mayoritas, mungkin tidak sebahaya ini. Nah, saudara, maka teman ini bercerita, lalu dia mengingatkan sahabatnya, jangan begitu, jangan kayak gitu, dan jangan nulis seperti itu. Saudara, apa yang terjadi? Marah, gitu. Marah. Apa hakmu untuk mengatur aku? Apa urusanmu? Kalau kamu tidak suka, ya udah. Padahal ini sahabat. Sahabat mengingatkan sahabat. Tapi yang diingatkan itu marah. Bahkan ujung-ujungnya diblokir itu nomor di WA. Kemudian diblokir itu di Facebook. Saudara, ini cerita. Padahal maksud dari sahabat mengingatkan itu bagus, supaya dia tidak tersandung persoalan hukum. Tapi dia salah paham dan menolak untuk diingatkan. Demikian juga, saudara, kadang-kadang kita ini punya banyak pergumulan, tapi kita menolak pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu bisa terjadi dari siapapun, dari sahabat, dari orang-orang sekitar kita. Baik, kita akan melihat, membaca, merenungkan hal ini dari dalam Alkitab, dan mari kita siapkan untuk menghayati firman Tuhan. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7. Pada ayat 23 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28. Yang demikianlah sabda Tuhan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginannya dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong
dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, yang muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Kisah tentang Nabi Musa kita pasti sudah hafal. Seorang yang dibuang ketika bayi, lalu diasuh dan diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun di Mesir. Tapi dia memiliki keinginan untuk menolong orang-orang sebangsanya yang tertindas. Tetapi yang ditolong tidak mengerti atau tidak mau. Mau ditolong tapi tidak mau. Arep ditolong tapi nggak mengerti. Saudara baca di sini, Musa membela sampai kemudian ia membunuh orang Mesir. Pada sangkanya dia mengerti bahwa dia ditolong Tuhan untuk menjadi perantaraan menolong saudaranya. Pada sangkanya saudaranya juga ngerti, tapi ternyata tidak. Buktinya ketika ada yang berkelahi, Musa lalu misah, lalu datang, "Saudara, kita bersaudara, jangan begini, jangan begitu." Lalu mereka marah. "Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas aku? Wah, apakah engkau akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Wah, rahasia terbongkar. Dan Musa lari. Saudara, nanti Musa memang tetap diutus untuk menolong. Tapi kita juga lihat dinamika umat pilihan tidak mengerti dan tidak mau menerima kepemimpinan Musa. Saudara baca kisah itu. Bahkan Miriam dan Harun pun sempat terhasut tidak mau menerima kepemimpinan Musa. Saudara, mau ditolong tapi tidak ngerti. Mau ditolong tapi malah menolak. Sehingga pertolongan itu tidak terjadi. Syukur Tuhan itu maha baik, maha kasih dan adil, sehingga nanti Musa tetap diutus. Begitulah cerita Alkitab. Dan bangsa pilihan itu tetap dipimpin Musa keluar dari Mesir dan ditolong Tuhan. Menolak pertolongan Tuhan melalui Musa, itu yang tadi kita baca. Tapi menolak pertolongan Tuhan dalam hidup saya, hidup saudara, hidup kita bisa juga terjadi. Toh Tuhan bisa memakai siapapun. Di awal tadi saya katakan ada orang yang bikin status berbahaya, diingatkan temennya, ya, diingatkan temannya, tapi malah yang mengingatkan itu diblokir, marah. Sering terjadi, saudara. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu mengasihi semua. Tapi kita tidak mengerti
bahwa ternyata ada peristiwa ini, orang ini datang, itu diutus Tuhan supaya kita baik dan selamat. Kita menolak. Seperti tadi yang bikin status di WA, di Facebook, di IG, lalu diingatkan, lalu malah diblokir yang ingatkan. Hari ini saya akan ajak kita untuk belajar. Kita membutuhkan Tuhan. Mari kita asah kepekaan kita. Mari kita yakini Tuhan menolong kita. Dan Tuhan bisa menolong dengan cara apapun, melalui siapapun, dan dengan saat yang tepat. Saudara tahu, Tuhan menolong kita bukan secepat-cepatnya. Bukan. Tuhan itu menolong kita pada waktu yang setepat-tepatnya. Bukan secepat-cepatnya, tapi setepat-tepatnya. Tuhan punya waktu sendiri. Tugas saudara dan saya adalah memiliki kepekaan bahwa Tuhan mau menolong, menyelamatkan kita. Mengasah kepekaan bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Oleh sebab itu, hari ini saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudara untuk belajar memiliki kepekaan. Supaya di tengah persoalan, masalah, tantangan, rintangan, macam-macam ini, kita masih memiliki harapan di dalam Tuhan. Jangan gampang putus asa. Ojo semplah, tapi yakinlah Tuhan menolong. Persoalannya adalah, apakah kita memiliki kepekaan bahwa Tuhan itu menolong kita pada saat yang tepat. Sebagai hambanya, saya ingatkan hal ini supaya kita belajar untuk peka terhadap pertolongan Tuhan. Saya yakin Allah kita setia, dan saya percaya Dia mampu menolong kita dengan segala pergumulan, kesulitan, persoalan yang menghimpit kita. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dan kita bawa persoalan kita kepada Tuhan. Dan mari kita berlatih untuk peka pada kehendak dan pertolongan Tuhan. Jangan menolak, tetapi terimalah dengan sungguh-sungguh berserah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, berilah kami kepekaan. Berilah kami harapan dan tidak semplah. Berikanlah kami kesungguhan beriman kepadamu. Dan berilah kami keyakinan bahwa Tuhan mampu menolong kami. Izinkanlah ya Allah, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami tidak goyah di tengah masalah. Kami tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Saudara kami hari ini yang penuh dengan beban dan masalah, yang diderita, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada persoalan ekonomi, tolonglah ya Tuhan. Biarlah kami berupaya, tapi kami tidak melupakan Tuhan dan tetap peka pada kehendak Tuhan. Karena kami tahu pada saat yang tepat Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hari ini kami jalani dengan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin.